Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Maulida dengan NIM 2001017. Di sini saya akan mereview kembali jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Karyawan Teladan Menggunakan Algoritma SAW pada PT Semesta Citra Media, yang ditulis oleh Muhammad Rizky Fajar Eugenius Kausuni, yang berasal dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Mercu Buana, diterbitkan tahun 2021. Topik yang dibahas, karyawan merupakan sumber daya manusia atau SDM yang berperan sangat penting untuk mewujudkan suatu visi dan misi dalam sebuah perusahaan. Karyawan ini juga sangat berpengaruh besar untuk kemajuan perusahaan serta kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Dalam persaingan bisnis, PT Semesta Citra Media atau SC Media adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang bisnis jaringan telekomunikasi, yang dimana PT SC Media memiliki banyak karyawan untuk mewujudkan perkembangan PT SC Media. PT SC Media tidak akan berjalan tanpa adanya seorang karyawan. Penilaian kinerja karyawan merupakan persoalan yang penting dalam mengelola kinerja. Hal ini ditunjukkan untuk mengetahui seberapa besar kualitas kinerja yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Permasalahan PT SC Media dalam pemilihan karyawan teladan dan pada penilaian karyawan ini masih menggunakan secara manual dan belum adanya metode yang tepat untuk melakukan pencarian karyawan teladan. Tujuan merancang sebuah sistem pendukung keputusan untuk memilih karyawan teladan di PT SC Media. Di sini diperlukan sebuah sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan yang digunakan untuk mendukung keputusan. Metode penelitian menggunakan metode Sample Additive Weighting atau SAW untuk menghitung penjumlahan terhadap bobot yang didapat dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut kinerja. Kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya terdapat cara penulisan yang tidak tepat. Kelebihannya penulis memberikan solusi yang tepat pada penelitian ini, sumber yang terkait relevan. Kesimpulannya, sistem pengambilan keputusan dengan menggunakan metode Sample Additive Weighting atau SAW, karena metode SAW ini mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah pilihan. Dalam hal ini, alternatif pilihan yang dimaksud yaitu yang berhak menerima reward berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Dapat membantu perusahaan PT SC Media untuk mencari karyawan teladan sehingga perusahaan tidak mencari karyawan teladan dengan manual kembali. Untuk jurnal kedua berjudul An Innovative Decision Support System to Improve the Energy Efficiency of Building in Urban Areas, yang ditulis oleh Malgorzata Stubeka, Marta Skiba, Maria Mrouzi, Anna Bazan Kardziwozja dari institusi Faculty of Civic and Environmental Engineering and Architecture (UTV) University of Science and Technology, diterbitkan tahun 2020. Topik yang dibahas, kemajuan urbanisasi dan perubahan iklim adalah proses interaksi yang membutuhkan tindakan komprehensif untuk meminimalkan efek negatifnya. Tantangan yang sangat signifikan adalah terkait dengan intensitas ancaman penyebaran progresif pembangunan perumahan di sepanjang jalur komunikasinya atau urban sprawl, dan meningkatkan fragmentasi sosial lingkungan di kawasan perkotaan.
Masalah penelitian dari artikel ini adalah pengembangan sistem pendukung keputusan inovatif menggunakan analisis multi kriteria dan sistem informasi geografis. Decision Support System dan Geographic Information System yang harusnya sama dengan DGIS. Untuk perancangan pembangunan perkotaan, sistem pendukung keputusan yang diusulkan memberikan informasi kepada konsumen energi tentang lokasi potensi peningkatan efisiensi energi. Potensi ini telah diidentifikasi sebagai kemungkinan perkenalan pembangunan hemat energi dan pembangunan sumber energi terbarukan. Metode penelitian. Struktur pengembangan Geolona Gora bervariasi. Di pusat kota dan pusat kota, bangunan depan yang kompak dengan teknologi tradisional berlaku di mana pembakaran batu bara masih dominan. Ada banyak metode analisis multi kriteria. Yang paling umum digunakan adalah cara matematis untuk memanaskan bangunan perumahan dan komersial karena usia bangunan metode, tetapi ada juga metode geometris, metode berdasarkan teori grafik, teknologi konstruksi, taksonomi, dan kondisi sosial wilayah ini ditandai dengan konsumsi energi yang tinggi. Kelebihan dan kekurangan tidak adanya penjelasan tentang GIS. Kelebihan mencakup banyak sumber. Kesimpulan, artikel ini menyajikan sistem pendukung keputusan yang inovatif menggunakan analisis multi kriteria dan GIS dengan fokus pada pemodelan potensi hemat energi di daerah perkotaan. Menilai skenario alternatif yang dibangun berdasarkan banyak kriteria dan preferensi membuat keputusan berdasarkan penilaian multi kriteria. Pilihan dibuat mengenai perencanaan energi bagi para pengambil keputusan dengan menggunakan skema nilai yang berbeda dengan preferensi lokal yang berbeda. Sekian review jurnal dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.